Setelah seharian mencari sang kakak tiada hasil, akhirnya rombongan berlian kembali pulang. Dengan tangan kosong, sesak sekali rasanya. Sampai detik ini belum menemukan Kak Daniel. Berlian kembali ke penginapan, dengan wajah sendu yang lesu. Dia turun dari punggung kudanya, begitu pula dengan Mary. Mary tahu pasti perasaan berlian tidak sedang baik-baik saja. Sampai detik ini belum menemukan Kak Daniel. Mary berusaha menghibur berlian. "Oh, Tuhan, kakiku tidak bisa merapat," ucap Mary, seraya jalan mengangkang. Karena terlalu lama duduk di atas temannya. Melihat Mary yang konyol dengan jalannya, berlian pun tertawa kecil. Wajah kusutnya terlihat sedikit cerah, melihat kelakuan sahabatnya itu. "Terima kasih Tuan Sam, Rafa," ucap berlian kepada kedua orang yang membantunya. "Maaf Nona, saya tidak bisa membantu banyak," kata Tuan Sam kepada berlian. "Tidak apa-apa Tuan Sam, saya tidak akan putus asa. Saya pasti akan menemukan saudara saya itu. Saya pasti akan menemukan Kak Daniel," kata berlian. "Kalau Anda berkenan, saya tetap akan membantu untuk mencari keberadaan saudara laki-laki Nona," kata Rafa. Pura-pura menawarkan diri untuk mencari keberadaan Daniel. "Terima kasih. Saya akan melakukannya sendiri," kata berlian, menolak keinginan Rafa untuk membantunya. "Baiklah, jika butuh bantuan, katakan saja, ini nomor ponsel saya." Rafa memberikan secarik kertas berisi nomor ponselnya. "Terima kasih Rafa," kata berlian. "Permisi." Berlian masuk ke dalam penginapan, diikuti Mi yang berjalan masih dengan keadaan mengangkang. Sepeninggal berlian dan Mary, Rafa langsung naik ke atas punggung kuda dan berlalu dari hadapan Tuan Sam tanpa berkata apapun juga. Dia meninggalkan penginapan Tuan Sam. Pemuda itu sangat aneh. Postur tubuhnya berbeda dengan kaum kebanyakan. Dia mengingatkan aku kepada seseorang. Tapi siapa? Tuan Sam berpikir keras, orang yang mirip dengan Rafa. Tuan Sam orang lama di pulau, sehingga dia cukup mengenal penghuni pertama pulau. Tapi dia melupakan sosok penguasa pulau di sini. Kakek dari Joy, Rafa. Joy mirip dengan kakeknya, ayah Tuan Bobby. Karena Joy tidak pernah menunjukkan sosoknya, sehingga tidak ada yang mengenal sosok penguasa pulau ini. Joy selalu berada di belakang layar, semua urusan. Tua Diego yang mengurus semua, sehingga orang hanya mengenal sosok si tangan kanan Diego daripada si penguasa sendiri. Berlian dan Mary segera masuk ke dalam penginapan. Mereka bermalas-malasan di atas ranjang, keduanya merasa badannya remuk redam. Karena menunggang kuda cukup meletihkan, karena keduanya belum terbiasa. Berlian, apa rencana kamu untuk besok? Apa kita tetap mencari keberadaan Kak Daniel di pulau ini? Mungkin saja Kak Daniel tidak berada di pulau ini, ucap Mary. Aku mau cerita, ujar berlian kepada Mary. Cerita apa? Mary bangkit dari tempatnya berbaring, segera dia duduk dan menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Sebenarnya, berlian menceritakan semua tentang pria yang datang ke rumahnya dan memerintahkan dia untuk menemui orang yang bernama Joy, dan pesan dari Daniel agar berlian datang menemuinya ke pulau ini. Kak Daniel di pulau ini. Terus kemana Kak Daniel perginya?
Di mana dia berada? Kenapa dia tidak menemui kita? Ucap Mary. Ini sangat mencurigakan, Berli. Apa pesan itu dari Kak Daniel? Tanya Mary. Iya, itu nomor ponsel Kak Daniel. Berlian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan dari Daniel kepada Mary. Coba kita hubungi, kata Mary. Tidak bisa, Mer, tidak tersambung, kata Berlian. Mary mencoba untuk menghubungi ponsel Daniel dan jawaban dari pihak operator bahwa ponsel di luar jangkauan. Di luar jangkauan, kemana Kak Daniel? Sehingga ponselnya di luar jangkauan, kata Mary. Mungkin saja, pasti Kak Tian sedang mengalami masalah, kata Berlian. Apa masalah? Kak Daniel. Dia seorang peneliti. Apa yang dikerjakannya sekarang ini, Berli? Tanya Mary. Aku tidak pernah tahu apa yang dilakukan Kak Daniel 2 bulan yang lalu. Ada temannya yang selalu datang ke rumah. Mereka membahas sesuatu sampai berjam-jam. Dan aku tidak pernah ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Pasti perbincangan mereka tidak jauh-jauh dari masalah lingkungan, kata Berlian. Coba kita lihat apa yang dilakukan Kak Daniel saat ini, ujar Mary, kemudian turun dari ranjang. Mary menuju ke arah meja makan, mencari-cari sesuatu. Berlian bangkit juga dari ranjang, setelah melihat Mary gerasak-gerusuk mencari-cari barang yang diinginkannya. Cari apa, Mer? Tanya Berlian seraya menarik kursi untuk didudukinya, dan mengamati apa yang disibukkan oleh Mary. Teh. Apa ada sisa bubuk teh? Kata Mary dengan menatap wajah Berlian. Mary, apa kamu mau minum teh di waktu kita mau tidur? Bisa-bisa kau tidak akan bisa tidur, kata Berlian. Bukan untuk aku minum. Aku ingin menerawang keadaan Kak Daniel sekarang ini, kata Mary dengan mimik wajah yang serius. Hahaha. Berlian menertawai Mary dengan terpingkal-pingkal. Berlian memegang perutnya dan di sudut bola matanya keluar air mata. Hei, kenapa kau tertawa? Mata Mary membola sempurna menatap wajah Berlian yang masih menertawainya. Kau masih sering memainkan peran sebagai wanita cenayang. Mer, apa kau sekarang sudah membuka praktek cenayang? Goda Berlian. Dulu saat mereka masih high school, mereka selalu melakukan permainan menerawang kehidupan teman-teman mereka di masa datang. Dan Mary selalu yang menerawang masa depan teman-temannya. Hal itu dilakukan mereka untuk main-main saja. Sepertinya tidak bagi Mary. Dia menganggap dia cenayang sebenarnya. Hei, jangan menertawai aku bisa serius. Apa yang aku katakan benar, contohnya. Saat teman kita hilang, aku tahu anak itu berada di mana, kata Mary membanggakan diri. Itu hanya kebetulan aja, Mary, kata Berlian. Ini, Mary mengambil sisa teh yang ditemukannya di dalam pembuangan sampah. Jorok, Mer. Berlian melihat Mary yang dengan sengaja mengambil sisa teh dalam tong sampah. Bukan untuk aku minum, ucap Mary dengan kesal. Ada-ada saja kamu, friend, ujar Berlian. Mary meletakkan sisa-sisa bubuk teh ke atas piring dan menuangkan sedikit air. Kemudian menggoyang-goyangkannya. Entah apa yang Mary lakukan. Berlian hanya memperhatikan. Senyum kecil terlihat di bibirnya. Berlian memperhatikan bibir Mary komat-kamit, seperti Mbah Dukun yang sedang baca mantra. Ada Mbah Dukun lah. Kok mau nyanyi?
Mary, apakah kamu butuh dupa? Goda Berlian. Tetapi Mary tidak menanggapi ucapan Berlian yang bernada godaan terhadap apa yang dilakukannya. Mary terlalu khusyuk dengan apa yang dilakukan dengan bubuk tehnya. Kak Daniel baik-baik saja. Dia sedang melakukan apa yang disukainya, kata Mary dengan melihat sisa ampas teh di atas piring. Oh ya, apakah kau bisa berkomunikasi dengan Kak Daniel? Apa dia ada di sini? Tanya Berlian dibarengi tawa menatap area sekitar ruangan di mana dia duduk. Kau tidak percaya? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kak Daniel baik-baik saja. Tapi dia tidak bisa pergi dari tempatnya berada saat ini, kata Mary meyakinkan Berlian. Mary menatap tajam ke arah Berlian, menatap wajah Berlian yang menertawakan dirinya. Aku berkata yang sebenarnya Berli, Kak Daniel baik-baik saja. Ucap Mary dengan suara sedikit keras, karena jengkel. Berlian tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Baiklah, aku akan menutup mulutku, ujar Berlian dengan menutup mulutnya dengan jemarinya. Tetapi di balik jemarinya, tawa kecil masih mengembang di bibirnya. Terus, kalau Kak Daniel baik-baik saja, kenapa dia tidak menemui kita? Sedangkan dia menyuruh aku untuk menemuinya di pulau ini, ucap Berlian, setelah berhasil menahan tawanya. Agar tidak terjadi lagi. Aku tidak tahu. Tapi dia baik-baik saja, ujar Mary. Tok, tok. Pintu penginapan diketuk dari luar. Mary membuang ampas teh yang dipegangnya ke dalam bak sampah. Siapa malam-malam begini bertamu? Apa Tuan Sam? Berlian ingin bangkit dari duduknya, ingin membuka pintu. Tetapi, Mary mencegahnya. Biar aku saja, kata Mary. Ceklek. Mary membuka pintu, dia kaget. Melihat siapa yang berada di hadapannya. Seorang pria yang berpakaian serba hitam. Di belakang pria itu, berdiri dua pria yang memakai baju serba hitam juga dan membelakangi pintu. Sehingga Mary hanya bisa melihat punggung dua pria yang datang bersama dengan pria yang berhadapan dengan Mary. Siapa kalian? Tanya Mary gugup dan heran, karena didatangi orang yang sangat aneh menurutnya. Kami utusan dari Tuan Joy, kata pria tersebut dengan suara yang dingin dan datar. Tuan Joy, bukankah nama ini yang diceritakan oleh Berlian tadi, gumam Mary. Di mana Nona Berlian? Tanya pria yang berpakaian serba hitam. Berlian, panggil Mary. Tidak ada sahutan dari orang yang dipanggilnya. Mary mundur sedikit dari depan pintu, dan melihat Berlian yang tadi duduk. Dan kini tidak ada lagi. Di mana dia? Apa dia kabur? Karena mengetahui kedatangan orang-orang Joy. Dalam benak Mary, mana Nona Berlian? Ulang pria yang berpakaian serba hitam itu lagi, kepada Mary. Tunggu sebentar, diam di situ. Jangan masuk, ucap Mary kepada pria tersebut. Teriak Mary sekali lagi, seraya masuk ke dalam kamar. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Berlian keluar dari dalam kamar mandi. Ada apa? Perutku sakit. Aku baru melakukan panggilan alam. Kenapa kau berteriak? Teriakanmu itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati, ujar Berlian. Ada orang yang mencarimu, kata Mary. Tuan Sam, tanya Berlian. Bukan. Utusan pria yang kau katakan tadi, ucap Mary. Siapa? Tanya Berlian. Joy, ucap Mary. Siapa dia?
Tanya berlian kepada Mary, karena perasaan berlian dia tidak mengenal nama yang dikatakan oleh Mary. Berlian, apa kau sudah pikun? Pria yang membuat kau melarikan diri ke pulau ini, kata Mary, mengingatkan berlian tentang pria yang mendatangi rumahnya. Dan pria itu ada hubungannya dengan keberadaan kakaknya, Kak Daniel. Pria itu Joy, ucap berlian. Aku tidak tahu, kau temui saja orang itu. Orang-orang itu sangat aneh dan menakutkan, kata Mary. Apa mereka mafia? Pertanyaan dalam benaknya Mary. Berlian beranjak menuju pintu. Mary mengekor dari belakang, tangannya memegang ujung baju berlian. Kamu? Berlian kaget melihat pria yang pernah datang ke rumahnya. Kini berdiri di hadapannya. Kenapa dia tahu aku berada di pulau ini? Apa mereka memata-matai aku? Dalam benak berlian, kenapa kalian di sini? Dari mana kalian tahu keberadaan aku? Tanya berlian penasaran. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Berli. Tuan mengharapkan kedatangan Nona Berlian ke mansion, ucap pria yang berpakaian serba hitam tersebut dengan suara yang datar, dengan wajah yang tanpa ekspresi. Tuan siapa? Tanya berlian. Penguasa pulau ini, kata pria tersebut. Penguasa pulau ini, Joy. Tanya berlian dengan menyebutkan nama Joy, nama yang sangat tabu diucapkan oleh para masyarakat di Pulau Saint ini. Iya, Tuan mengundang Nona berdua untuk menjadi tamu kehormatan di mansion, beritahu pria tersebut kepada berlian. Tapi kami tidak mengenal orang yang bernama Joy. Kau pasti salah orang, ucap berlian. Nona, ini menyangkut keselamatan saudara Anda. Daniel, itu nama saudara Anda bukan? Pria tersebut menyebutkan nama Daniel, seperti yang dikatakannya saat dia bertemu pertama kali dengan berlian. Apa yang kalian lakukan pada Kak Daniel? Jangan macam-macam, aku akan mengadukan Joy ke polisi. Berlian berusaha untuk berani, walaupun sebenarnya ada rasa takut menyerang dirinya, karena saat ini dia berada di wilayah kekuasaan orang yang ingin dihindarinya. Datanglah ke mansion jika Anda ingin mengetahui kabar tentang keadaan Daniel. Besok, saya akan menjemput Anda berdua, kata pria yang berpakaian serba hitam. Kemudian pria tersebut meninggalkan penginapan itu. Berlian dan Mary yang masih terpaku menatap punggung pria yang baru saja berbicara dengannya. Baru beberapa langkah, pria tersebut berhenti dan berbalik menghadap berlian dan berkata, "Dan satu lagi, tidak akan ada polisi yang akan membantu Anda Nona karena di pulau ini polisi tidak ada, semua keputusan menyangkut pulau ini. Tuan Joy yang berkuasa," kata pria tersebut, dan melanjutkan langkahnya meninggalkan berlian dan Mary. Mary menarik tangan berlian, membawanya masuk, dan kemudian Mary menutup pintu dan menguncinya. "Mereka siapa?" tanya Mary pada berlian. "Aku tidak tahu. Aku juga kaget, orang itu yang membuat aku pergi dari rumah. Dan Kak Daniel menyuruh aku untuk datang ke pulau ini, ternyata penguasa pulau ini, orang yang bernama Joy." Berlian mondar-mandir, bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana sekarang Kak Daniel? Bagaimana keadaan Kak Daniel? Kenapa Kak Daniel menyuruh aku ke pulau ini? Kalau orang itu penguasa pulau ini? Pertanyaan yang tidak tahu siapa yang bisa menjawabnya.
berkecamuk di dalam otak Berlian. Apa mungkin pesan itu bukan dari Kak Daniel? Berlian menatap ke arah Mary yang menunggu. Apa yang akan dikatakan oleh Berlian? Berlian, kita harus pergi dari pulau ini. Bukan pertanyaan yang ditanyakan Berlian yang keluar dari mulut Mary, tapi perkataan yang mengajak Berlian untuk meninggalkan pulau yang diucapkan oleh Mary. Malam begini, kapal penyeberangan juga tidak jalan Mer. Tuan Sam juga melarang kita untuk keluar malam, kata Berlian. Besok, pagi-pagi sekali, kita pergi, kata Berlian. Apa kita tidak beritahu kepada Tuan Sam kepulangan kita besok, kata Mary. Kita tulis surat saja, dan kita tinggalkan biaya penginapan ini, kata Berlian. Apa itu bagus? Tuan Sam sudah mau membantu kita mencari Kak Daniel. Kalau kita pamitan pada Tuan Sam, kita akan kesiangan, kata Berlian. Ayo kita bersiap-siap, biar besok pagi kita tinggal berangkat, kata Mary. Keduanya sibuk memasukkan barang-barang mereka ke dalam tas ransel yang mereka bawa, dan mereka tidak menyadari ada sepasang mata dan telinga yang terus memperhatikan dan mendengarkan apa yang dilakukan oleh Berlian dan Mary.